Jangan berharap perubahan bisa terjadi dalam semalam. Ada proses yang harus dijalani. Jangan juga terlalu berharap orang lain bisa berubah. Bisa saja berakhir kekecewaan di kedua belah pihak. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apakah seorang bisa berubah atau tidak. Di tahun 2022, pengguna internet di berbagai belahan dunia mencari soal bisakah saya berubah lebih banyak dari biasanya. Mulai dari berpindah pekerjaan hingga mencari jalan hidup yang baru, pengguna internet mencari cara untuk mengimajinasikan diri mereka yang baru dan membentuk dunia yang ada di sekelilingnya. Biasanya banyak orang menggunakan sebuah momen sebagai penanda untuk berubah. Bisa saat tahun baru, ulang tahun, dan sebagainya. Momen itu menjadi sebuah tonggak sejarah seorang memutuskan untuk berubah. Namun pertanyaannya, apakah seorang benar-benar bisa berubah? Apakah ada hal yang tidak bisa atau sulit diubah? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah seorang bisa berubah? Mayoritas mungkin setuju kalau manusia bisa berubah. Mungkin kamu gunakan kalimat ini ketika seorang melakukan kesalahan. Gak apa-apa, kita bisa lebih baik lain kali. Atau kamu bertekad untuk memperbaikinya di masa depan. Kalimat ini menyiratkan kalau seorang dapat berubah dan tentu saja mereka bisa. Setiap orang bisa berusaha untuk mengubah aspek tertentu soal kebiasaan atau perilakunya. Tapi perlu diingat, walaupun seorang bisa berubah, tapi tidak semuanya benar-benar berubah. Kenapa? Ada hal penting yang harus kita perhatikan. Perubahan itu seringkali rumit dan tidak selalu berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Menariknya, kamu tidak bisa memaksa sebuah perubahan. Misalnya, kamu mengatakan kepada seseorang, kamu harus berubah ya. Cara ini belum tentu berhasil. Ingat, ketika seorang akan buat perubahan yang bertahan lama, maka di dalam diri mereka perlu benar-benar menginginkannya. Kamu tentu saja bisa memberikan dukungan, motivasi, atau contoh perubahan yang positif. Tapi kamu tidak bisa mengontrol perilaku seseorang. Ada poin lain yang menarik. Ketika seorang membuat sebuah keputusan untuk berubah, ini baru tahap awal. Misalnya, kamu berkomitmen untuk tidak terlambat. Setelah komitmen, kamu mungkin mulai mencari tahu alasan di balik keterlambatanmu. Mungkin karena sulit bangun pagi, seringkali lupa taruh kunci di mana, hingga kadang suka lupa waktu. Nah, ketika kamu tahu apa alasan terbesarmu, barulah kamu bisa membuat action plan agar tidak telat. Sebagai contoh, kamu masang alarm 15 menit lebih awal atau berusaha menaruh kunci di tempat khusus kunci dan sebagainya. Tentunya tidak semua niat baik berhasil sempurna. Kamu mungkin saja tidak langsung mendapatkan hasil yang kamu harapkan. Kamu perlu mencoba berbagai strategi hingga akhirnya kamu menemukan mana yang terbaik. Ingat, perubahan itu tidak berjalan seperti garis lurus. Bahkan ketika kamu punya tekad yang kuat sekalipun, mungkin saja kamu tidak selalu berhasil di percobaan pertama atau kedua. Mudah sekali untuk kembali ke kebiasaan lama, kadang tanpa kita sadari. Yang paling penting, jangan berharap kalau perubahan terjadi dalam semalam. Ada proses yang harus dijalani. Apa sih yang biasanya bisa berubah? Di masa lalu, banyak ahli beranggapan kalau kepribadian itu cenderung fix ketika sudah terbentuk. Namun beberapa penemuan terbaru menemukan kalau kepribadian itu bisa berubah sepanjang hidup, bahkan pada fase usia yang lebih tua. Kenyataannya, kepribadian terlihat berubah secara signifikan di antara usia 20 dan 40 tahun. Mungkin penjelasan utamanya karena berhubungan dengan eksplorasi diri, proses yang umumnya terjadi di awal usia orang dewasa. Bagaimana bila seorang pernah berbohong atau selingkuh? Banyak orang mungkin bertanya-tanya, apakah orang itu bisa berubah atau tidak? Teorinya, bisa. Setiap orang bisa berhenti melakukan sesuatu jika mereka memilih untuk berhenti. Namun masalahnya berada pada apa pemicu perilaku tersebut dan kemauan orang itu untuk benar-benar memperbaikinya.
Tapi apabila seorang selalu bilang kalau kali ini dia akan berubah, tapi tidak menunjukkan rasa bersalah atau tidak ada usaha untuk membuat perubahan, maka mungkin saja orang itu tidak benar-benar ingin berubah. Bagi seorang yang pernah menjalani diet, mengikuti program berhenti merokok, dan sebagainya, mereka pasti sadar kalau perubahan itu tidak mudah dan banyak sekali orang yang gagal. Sederhananya, coba kamu datang ke tempat gym dan ikut salah satu kelas di sana. Perhatikan selama setahun. Pasti jumlah orangnya terus berubah. Tentu saja ada orang yang konsisten, namun mayoritas mungkin saja tidak. Kenapa hal ini terjadi? Apa sih halangan bagi seseorang untuk berubah? Pertama, tidak mudah bagi kita untuk mencapai perubahan besar dalam hidup. Satu hal yang jelas, walaupun naluri alamiah manusia membuat kita bisa berubah, tapi tidak mudah untuk sampai di sana. Mungkin saja orang itu bereaksi negatif saat diminta untuk berubah, atau mereka bilang kalau ingin berubah, tapi kenyataannya tidak dilakukan. Kedua, menginginkan seorang berubah bisa berakhir pada kekecewaan di kedua belah pihak. Ketika kamu ingin seorang berubah, bahkan jika itu untuk kebaikan mereka sendiri, mungkin saja orang itu akan bilang, "Kenapa harus berubah? Kamu kan seharusnya mencintai saya apa adanya." Tapi harus dipahami, dalam sebuah hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus bersedia terbuka untuk berubah demi menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Ketiga, ada alasan lebih besar di balik seorang yang tidak ingin berubah. Kenapa ada orang yang begitu sulit sekali berubah, bahkan pada hal kecil? Mungkin saja orang itu bukannya tidak ingin berubah, tapi ada trauma berat yang menghalanginya, sadar ataupun tidak. Bagaimana perubahan bisa terjadi? Mungkin ada 4 tahapan. Pertama, kontemplasi. Kamu mulai berpikir soal perubahan. Hal ini penting dan harus kamu lakukan. Kedua, persiapan. Tekad kamu sudah bulat. Nah, selanjutnya kamu harus bersiap. Bagaimana sih caranya untuk berubah? Misalnya kamu mau mulai diet, maka kamu tidak lagi membeli stok cemilan atau gorengan, mulai menggantinya dengan buah-buahan. Ketiga, aksi nyata. Nah, di fase ini kamu harus mulai melakukan aksi nyata. Mulai mengerjakan bagian tersulitnya, memulai selangkah demi selangkah. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Keempat, perawatan. Ini fase yang paling menentukan kamu berhasil berubah atau tidak. Kamu berusaha untuk menjalani kebiasaan baru terus-menerus. Namun perlu diingat, jika di sepanjang perjalanan kamu misalnya melanggar dan kembali ke kebiasaan lama, ini adalah hal yang wajar. Tapi tentunya jika kamu mengulangi terus-menerus, hal ini jadi berbahaya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.